Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita terkandung dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kelahiran merupakan peristiwa kedatangan setiap orang ke dunia fana ini. Masing-masing dari kita lahir atau datang ke dunia fana ini. Peristiwa kelahiran kita merupakan keajaiban karya Tuhan menciptakan kita. Hingga detik ini pun kita mengalami keajaiban karya Tuhan memelihara hidup kita masing-masing dan keluarga kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan. Kelahiran kita masing-masing tentunya membahagiakan orang tua kita. Demikian juga Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth sangat bahagia atas kelahiran seorang anak yang di kemudian hari berikutnya dinamai mereka Yohanes. Sepasang suami istri yang tetap setia dalam pernikahan atau rumah tangga mereka, di mana Zakaria dapat menerima kondisi istrinya yang mandul, justru dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya, yaitu melahirkan seorang anak yang di kemudian hari menjadi perintis kedatangan Sang Mesias atau Kristus, yaitu seorang yang diurapi Tuhan menjadi juru selamat untuk menyelamatkan seluruh umat manusia berdosa. Roma 3 ayat 23, dari kebinasaan kekal upah dosa itu. Roma 6 ayat 23a. Sebagai perintis, Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, mempersiapkan umat yang sungguh-sungguh bertobat dari praktek hidup berdosa, supaya mereka layak menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dunia ini. Ayat 76 Lukas 4 ayat 4 sampai 6. Roh Kudus memampukan Zakaria melihat rancangan Tuhan di masa depan anaknya itu, sehingga ia menyatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dalam nubuatan yang disampaikan Zakaria oleh kuasa Roh Kudus, kita memperoleh pengertian bahwa Tuhan melawat umat manusia yang membutuhkan kelepasan atau keselamatan dari perkara yang tidak mampu diselesaikan umat manusia dengan usaha diri mereka sendiri. Perkara yang mustahil diatasi manusia adalah dosa, iblis, dan kebinasaan kekal. Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan umat manusia. Bagaimana cara Tuhan memberi keselamatan yang diharapkan seluruh umat manusia itu? Tuhan menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Peristiwa Natal atau kelahiran Yesus di kandang domba Bethlehem merupakan kedatangan pertama Yesus ke dalam dunia ini. Melalui Natalnya, Yesus Kristus meninggalkan kemuliaan surgawi dan turun ke dunia ini untuk melawat dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia berdosa. Sehingga setiap orang berdosa, termasuk kita masing-masing, yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan beroleh hidup kekal dalam surga. Sebagaimana ditegaskan Yesus Kristus,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mempercayai bahwa Natal Yesus Kristus adalah demi keselamatan kita masing-masing, maka kita patut berkata, terpujilah Tuhan Allah, sebab Ia melawat kita dan membawa keselamatan bagi kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita pun sepatutnya mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan terwujud pada praktek kita mengasihi sesama manusia, termasuk anggota keluarga kita. Marilah kita masing-masing saling mengasihi sebagai bukti bahwa kita memang telah menerima lawatan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Perayaan Natal Yesus Kristus di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, atau di komunitas kita manapun, sekarang merupakan ekspresi iman kita di dalam hati kita bahwa kita mempercayai Injil atau kabar sukacita mengenai Natal Yesus Kristus adalah kebenaran yang sungguh-sungguh terjadi. Kedatangan yang pertamanya telah tergenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Maka peristiwa Natal Yesus Kristus juga, di dalam peristiwa itu kita juga mengarahkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya janji Yesus Kristus akan kedatangan keduanya ke dalam dunia ini. Oleh karena itu kita menyambut Dia, menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, karena kita percaya Dia sungguh pasti akan datang. Mari kita sambut Dia dengan sukacita di dalam segala perkara kehidupan yang akan kita hadapi. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang baru di hari yang baru ini. Engkaulah yang menjadi sumber semua kebutuhan dan keperluan kami ya Bapa. Berkatilah pekerjaan, aktivitas kami, semuanya sukses, berhasil, dan selalu ada rezeki yang bisa kami bawa di tengah keluarga kami. Dan kami kelola semua pemberian-Mu dengan bijaksana, penuh hikmat dari-Mu, sehingga kami dapat menggunakannya untuk menyelenggarakan kehidupan yang memuliakan Tuhan dan mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Pakai hidup kami ya Bapa menjadi saluran kasih dan berkat-Mu untuk banyak orang yang menantikan pertolongan dan belas kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan telah melawat kami dan memberi keselamatan kepada kami melalui Yesus Kristus. Sekarang kami sedang dalam proses perjalanan waktu menuju akhir zaman dunia ini. Kami menyambut kedatangan kedua Yesus Kristus dengan rasa sukacita dalam segala perkara. Kami turut Tuhan mendoakan anggota keluarga kami, kerabat kami. Lawatlah mereka, beri penghiburan bagi mereka yang berduka cita, kesembuhan bagi mereka yang sedang dalam proses pemulihan dari sakit, beri kekuatan bagi mereka yang merasa lemah. Tolong Tuhan berkati saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang bergumul. Ada yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, erupsi Gunung Merapi, yang menjadi korban banjir, yang terancam gempa bumi, juga yang terancam tsunami. Di tengah juga kami mengalami pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan, tolonglah lindungi bangsa dan negara kami ini. Semuanya demi kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Anglikan.